Lebih kurang kita tangkap pertanyaannya. Bukankah cinta juga dari Allah? Allah tidak mungkin menjadikan cinta itu, kalau imannya benar tadi, kelezatan kata Rasulullah SAW, kita cinta kepada pasangan kita, itu juga karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya cinta itu bagian daripada syahwat, keinginan. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahbi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya. Coba buka surat 3 ayat 14. Memang Allah jadikan cinta. Cinta itu adalah karunia, kan tadi sudah saya katakan. Kita bisa mencintai istri, mencintai anak, itu memang karunia dari Allah. Kenapa sebagian orang tidak bisa mencintai? Karena dia tidak tahu letak hatinya seperti apa. Akhirnya keluar daripada fitrah, keluar dari kebiasaan. Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan, syahwat, ya. Kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, keinginan itu syahwat, cinta bagiannya. Makanya kalau kita hanya berdasarkan modal cinta, berapa lama ente mau makan tuh cinta? Tidak lama. Ya. Tidak lama. Berapa lama itu cinta? Tapi kalau kita orientasinya akhirat, cinta itu dijaga oleh Allah. Wanita-wanita, anak-anak, ya. Harta yang banyak, jenis emas perak, kuda pilihan, binatang ternak, hawa ladang. Semua itu kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanya kesenangan di dunia ini aja. Artinya di sisi Allah ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhara. Ya. Wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Yang enggak pernah tua, enggak pernah apa lagi? Bidadari ya. Wanita-wanita surga digambarkan itu gak bakal jelek, muda terus, cantik terus. Di dunia berapa lama? Berapa lama mau dipertahankan? Hah? Tidak kekal. Apa yang di sisimu lenyap kata Allah. Apa yang di sisi Allah baqa. Jadi kalau kita ini memiliki iman, cinta berubah. Ya enggak? Apa kata Allah? Dalam surat 4 ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yuhillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayyatina bi fahihatin mubayyinah. Nah, kedua kalimat saya baca sekarang. Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Ya. Dan bergaullah, kata Allah, yang saya baca kalimat kedua, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar. Maka bersabar. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita sekarang pasangan hidup mau dilihat baik-baiknya, awet ya, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Kalau enggak, mentah. Apalagi kalau kita sudah lihat jeleknya. Antum belum serumah. Kalau sudah serumah lain ceritanya. Semua kejelekan yang tadinya Allah tutupi kebuka. Bagaimana mau ditutupi? Nggak bisa. Maka sabar, kata Allah. Lihat yang baik-baiknya. Boleh jadi kau tidak suka dengan sesuatu, tapi Allah meletakkan kebaikan. Ya kan? Ada seorang laki-laki dalam bab talak, dalam kitab talak, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata begini, ya Rasulullah, istri saya mulutnya tajam. Mulutnya tajam sekali. Nah, kalau bahasa terjemahannya ada juga beberapa kitab menerjemahkan bawel. Istri yang bawel. Rasulullah spontan mengatakan, ceraikan dia. Perhatikan pilihan pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ceraikan dia. Tapi Nabi tahu apa yang bakal diucapkan oleh sahabat itu. Bukan kita ya. Nasihat yang datang dari Nabi SAW pertama, ceraikan dia. Tapi ya Rasulullah, dia itu aku masih cinta. Menarik itu. Aku masih cinta sama dia. Dan dia sudah melahirkan anak bersamaku. Kalau gitu nasihati dia. Nah, pilihan kedua. Kalau gitu nasihati dia. Kalau ada kebaikan atas dirinya, niscaya dia akan berubah. Kalau tidak ada kebaikan atas dirinya, ya udah nggak bakal berubah. Kalau nggak bisa berubah, mau diapain? Pilihan pertama toh, maka kata para ulama, dengan turunnya surat At-Tolak, maka batallah hadis yang sering kita dengar. Perbuatan yang dibenci Allah, yang halal ya, perbuatan yang halal tapi dibenci Allah, gitu ya. Tidak bermasalah, hadis itu masalah. Tidak mungkin. Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Enggak. Yang namanya perbuatan yang halal mesti yang dicintai Allah. Tapi kan hadis itu udah kadung. Ya, masyhur. Sering diucapkan itu. Kalau hadis itu benar, enggak turun satu surat yang Allah turunkan untuk mengatur masalah-masalah tolak, masalah-masalah perceraian. Maka hadis itu pun bermasalah. Ya. Jelas? Jadi cinta dari mana? Dari Allah. Ya sudah, kita jaga aja. Mudah-mudahan kita bisa mencintai segala sesuatu karena dasar Allah dan Rasulnya. Kembali kepada halaman 132 tadi. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak karena Allah, bukan karena apa-apa. Karena Allah, aku masih cinta sama dia ya Rasulullah. Jadi bisa ya. Ya artinya kalau memang udah tajam lidahnya, tapi bawel, tapi ente masih cinta, mau diapain? Ya udah, hadapin aja. Ya. Kalau makanya Rasulullah SAW bersabda begini. Berbuat baiklah kau kepada para wanita. Nah, bukan? Hadisnya begini. Ambillah pesanku untukmu. Wow, pesan dari Rasulullah langsung. Ambillah pesanku untukmu.
Berbuat baiklah kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Jika kau meluruskan, kau akan patahkan. Jika kau diamkan, dia tetap akan bengkok. Maka ambillah kebaikan. Ambil pesanku untuk berbuat baik kepada mereka. Ya udah, sabar. Kalau kita mau bicara masalah itu, banyak yang harus dipatah-patahin sekarang ya. Gini sedikit patahin. Patahin berarti apa? Mematahkan itu sama dengan menceraikannya. Wah, banyak orang harus diceraiin. Tapi aku masih cinta ya Allah. Aku masih cinta ya Rasulullah. Ya, kita ngadulah sama Allah. Itu bisa kita lihat dalam hadis 1044. Ambil pesan dari Rasulullah, berbuat baiklah kepada wanita-wanita. Artinya kepada istri pertama ya. Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi orang yang nggak baik sama istrinya berarti nggak baik. Dah. Bu, dengar ya Bu. Saya sudah beri nasihat untuk diriku dan untuk kami semua yang ada duduk di depan sini. Yang nggak baik sama istrinya berarti orang itu tidak baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang paling baik di antaramu adalah yang paling baik dengan istrinya. Ya, jadi kita berbuat baik sama istri. Istri-istri. Aha, udah. Ya. Kalau istri satu. Perempuan-perempuan, berarti istri-istri, jamak. Ya, jangan mancing-mancing nih. Ya, baca itu. 1044. Bulughul Maram 1044. Dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan terimalah pesanku untuk berbuat kebaikan kepada perempuan-perempuan. Karena mereka itu dijadikan dari tulang rusuk. Sedang tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau hendak luruskan dia, niscaya engkau patahkan dia. Dan jika engkau biarkan dia, tetaplah ia bengkok. Oleh itu, terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan. Muttafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Bukhari dan bagi Muslim sabdanya, jika engkau mengambil kesenangan dengannya, niscaya engkau dapat kesenangan dengannya di dalam keadaan ia bengkok. Dan jika engkau hendak luruskan dia, niscaya engkau menyebabkan patahnya. Sedang mematahnya itu berarti mencerainya. Iya. Berarti kalau kau luruskan dengan keras, kau patahkan. Mematahkan itu berarti menceraikan. Ambillah pesanku dari pesan dariku untukmu. 2 kali ya, diulang 2 kali. Berbuat baiklah kepada wanita-wanita. Masya Allah. Baik, apa lagi? Sudah cukup? Ibu-ibu masih ada yang menanya? Tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan surat An-Nur ayat 26 yang Allah mengatakan bahwa laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik, bahkan sebaliknya. Ya. Ini saya teringat dengan kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan keadaan istri yang durhaka. Apakah yang menyebabkan mereka ini baik? Itu apa karena Nabi terdahulu tidak melihat kepada agama istri-istrinya? Ya, itu ujian. Sebaliknya dalam ayat yang berikutnya, kalau antum mau baca seperti yang antum kutip, bagaimana istri Firaun? Kedudukan ayatnya di situ. Dalam surat berapa? An-Nur. An-Nur. An-Nur ayat 26. Iya, itu kan An-Nur yang dibaca dalam surat ayat 26, yang baik untuk baik, jahat untuk jahat. Nggak mungkin. Itu asbabun nuzulnya. Ayat ini turun untuk membela Aisyah radhiyallahu anha.
Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah pilihkan wanita yang nggak baik untuk Rasulullah SAW. Dari ayat 11 sampai dengan ayat tersebut. Maka wanita yang mulia, salah satu wanita yang dimuliakan Allah, dengan sebabnya turun ayat, itu mulia. Berarti wanita itu mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dimuliakan, ya. Dibela langsung oleh Allah. Tidak mungkin, kata Allah. Ya. Karena yang baik mesti Aisyah radhiyallahu anha baik, maka Rasulullah baik. Tapi kalau kita lihat umat sebelumnya sebagai ujian, kata Allah dalam surat At-Tahrim, surat 60 berapa tuh? At-Tahrim surat berapa? Hah? 66 ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Nah, itu beda. Bukan nabinya nggak baik, hati-hati nih. Tapi Allah beri ujian untuk para nabi pun, sebagaimana istri Nabi Nuh, ya, dan istri Nabi Lut. Karena itu ujian untuk nabinya. Tapi sebaliknya, Fir'aun punya istri yang salehah, yang nama Asia. Ya, benar ya? Surat 66 ya, 3 ayat. Betul nggak? Ayat berapa terakhir? Ayat 10 apa 11 ya? Ya, dari 11. Oh enggak, dari perumpamaannya. Dari ayat 10. Silakan baca. 10 dan 11. Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Footnote-nya baca. Silakan yang ada catatan kakinya. Karena ini poin. Maksudnya, nabi-nabi sekalipun tidak dapat, ya, nabi sekalipun, kata Allah dalam ayat ini, gak bisa membela istri-istrinya kalau istrinya menentang agama. Nabi sekalipun tidak bisa. Tapi dalam ayat ini jangan lupa, mereka ada di bawah pengawasan hamba-hamba kami yang soleh. Berarti nabinya soleh, tapi ujiannya dapat istri. Makanya harus dipisahkan, jangan sampai nanti seperti saling membentur. Di situ kata Allah, kenapa istri nabi juga? Sementara ayat tadi ini berlaku di umat Muhammad SAW, yaitu untuk membela Aisyah radhiyallahu anha dan untuk kita semua. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau aku ingin mendapatkan wanita yang soleha? Ya jadilah kau orang yang soleh. Karena berdasarkan ayat ini, betul gak? Ya kalau mau dapat wanita yang soleha, ya jadi orang yang soleh dulu, baru nanti Allah pilihkan wanita yang soleha. Pertanyaan yang menarik, dulu kita sama-sama jahil, suaminya ngaji, istrinya enggak, atau sebaliknya, jomplang. Jangan salahkan hari ini, dulu siapa lo? Aha, gitu nanyanya. Dulu siapa lo? Mungkin kita sama-sama jahil, sudah dipilihkan Allah seperti itu. Tapi dalam perjalanan, salah satu naik, yang satu tetap di situ. Nampak perbedaan-perbedaannya. Loh, dulu kayaknya nyaman-nyaman aja, punya istri, buka-bukaan, paha ke sono ke sini, nggak masalah kita. Ada sebagian suami bahkan nggak suka kalau istrinya tutup aurat. Betul nggak?
Tapi istrinya ngaji. Musibah. Ini musibah. Istrinya ngaji jadi orang yang soleha, menutup aurat. Ya, ganti semua pergaulan. Suaminya nggak ngaji. Gimana? Ngapain kau pakai ini? Jadi jelek kau. Nah, karena matanya salah. Kalau mata orang yang soleh, mesti mandang orang yang soleha. Cantik. Tapi kalau mata udah rusak, mesti mandangnya yang rusak-rusak, yang lebih menarik. Segala yang buruk pasti menarik hatimu. Tapi sebaliknya kata Allah, coba baca. Ayat berikutnya tuh jangan sampai ketinggalan. Dan Allah memberi perumpamaan. Ayo, membuat perumpamaan. At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Iya. Doa ini juga sering dibaca ini untuk ngadepin orang-orang zalim. Bu, kalau suaminya zalim baca ini. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya. Karena istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Selamatkan aku dari orang-orang zalim ini. Fir'aun itu sudah nggak kurang zalimnya. Tapi dalam footnote-nya ini, sebaliknya sekalipun istri seorang kafir, apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah ujian, perumpamaan orang yang soleh dapat istri yang nggak soleh. Tapi ini kita nggak boleh ayat tadi dibenturkan, karena Nabi sudah dikatakan Allah hamba-hamba kami yang soleh. Karena Nabi nggak ada yang nggak soleh. Tapi Allah tetap memberi ujian kepada Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya, baik. Cukup ya? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.